warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa di acara podcast kita, yaitu membahas tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka. Jadi timbul nih pertanyaan, apa sih itu aneka? Nah, aneka itu adalah sebuah akronim dari kata akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baiklah, untuk membahas ini, saya tidak sendiri teman-teman. Saya ada juga teman-teman lain, yaitu yang pertama ada Kak Rauda. Hai. Kedua ada Kak Apriyadi. Hai. Yang ketiga ada Kak Dina. Halo. Hai. Halo. Dan yang terakhir ada Kak Dea. Halo Kak. Halo. Dan dari nilai aneka tadi, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya sebagai ASN. Akuntabilitas tidak akan terwujud tanpa adanya alat akuntabilitas, yaitu perencanaan strategi, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Nah, selain itu, akuntabilitas mencakup 9 aspek yang harus dimiliki oleh seorang ASN, di mana 9 aspek itu adalah yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir konsistensi. Itu tadi ada 9 aspek mengenai akuntabilitas. Nah, sekarang bagaimana sih penerapan sikap dari akuntabilitas orang ASN? Yang pertama, ASN harus berangkat tepat waktu ke kantor. Kemudian seorang ASN melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Selain itu, seorang ASN harus memiliki sikap keterbukaan dalam informasi. Jangan mempersulit. Itu termasuk cerminan dari sikap akuntabilitas. Seorang ASN juga tidak boleh memberikan informasi demi kepentingan pribadi. Nah, mungkin itu yang dapat bisa saya sharing ke kalian mengenai akuntabilitas dan penerapannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi nilai aneka yang kedua, yaitu nasionalisme. Mungkin di sini ada teman-teman dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan gagasan atau pendapat mengenai nasionalisme. Hai, perkenalkan nama saya Apriyadi. Oke, di sini saya mencoba menyampaikan apa itu nasionalisme yang sebagai dasar nilai-nilai kita sebagai seorang ASN. Oke, terima kasih buat Ainun Nima sudah memberikan kesempatan. Oke, di sini kita mengetahui tentang nasionalisme. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, apa sih nasionalisme? Kenapa menjadi dasar seorang PNS itu nasionalisme? Kalau kita merujuk pada pengertian nasionalisme, nasionalisme itu merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, itu yang membangun rasa nasionalisme di dalam jiwa kita sebagai PNS nanti. Nah, untuk untuk penerapan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai PNS, itu dasar-dasar dari nasionalisme itu kita berdasarkan dari Pancasila. Nah, untuk menerapkan Pancasila sebagai dasar dari nasionalisme, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana itu yang kita terapkan? Yang pertama, kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing.
sebelum kita memulai pekerjaan. Kemudian menghormati rekan kerja kita yang berbeda agama. Dengan seandainya dia berpuasa, kita nggak mungkin lah makan-makan di depan teman kita yang lagi berpuasa. Jadi kayak nggak etis lah gitu kita. Jadi kita di mana rasa kita untuk menghargai teman kita. Kemudian seandainya ada teman kita juga yang muslim, seandainya dia mau Jumatan, kita juga bisa menggantikan tugas dia kalau dia memang lagi berhalangan. Nah, kemudian kita juga menghormati pasien yang menolak terapi. Seandainya ini kita melakukan konseling. Seandainya terapi ada yang seandainya menurut dia itu tidak etis atau ajaran agama dia tidak baik, ya kita tidak boleh memaksakan juga. Nah, itu dari sila pertama. Kemudian dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan dan sikap saling menolong antar staf. Seandainya kita di puskesmas, kita bisa menolong teman kita di puskesmas seandainya dia lagi dalam keadaan kesusahan atau lagi dalam ada musibah seperti itu kan. Nah, kemudian pada sila ketiga ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di sini kalau kita terapkan untuk nasionalisme, yaitu bekerja sama dengan rekan baik seprofesi maupun yang berbeda profesi dalam memberikan di sini dalam konteks pelayanan kesehatan, ya kan. Jadi kita harus bisa bekerja sama biar ada persatuan lah di dalam wilayah dalam unit kerja kita tersebut. Kemudian ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu bagaimana kita menerapkannya, yaitu budayakan musyawarah dengan sesama staf dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan puskesmas. Contohnya kita melaksanakan lokmin bulanan atau loka-korea mini lintas sektor seperti itu. Dan kita juga mau menerima kritik dan masukan, bukan hanya dari dalam saja, dari masyarakat umum juga kita bisa. Makanya kita harus bisa menyediakan kotak saran seperti itu. Kemudian ada yang terakhir sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita adil dalam pekerjaan kita, tidak membeda-bedakan, tidak memperlakukan masyarakat seandainya dia dari sosial ekonominya rendah, kita membedakan yang lebih tinggi gitu kan, atau dari dia suku mana, jadi pelayanan kesehatan kita juga berbeda seperti itu, maupun agamanya. Kita tidak boleh, kita harus adil untuk semua. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang nasionalisme dan penerapannya di dalam lingkungan instansi. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, atau saya kembalikan dulu ke Ainun sebagai pembawa acara kita. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Apriyadi yang telah menyampaikan gagasannya mengenai nasionalisme. Saya setuju sekali ya tentang gagasan atau pendapat beliau tentang mengenai nasionalisme ini sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut ke sesi 2 ya, yaitu mengenai etika publik. Nah, silakan dari kawan-kawan siapa yang mau mengemukakan gagasannya mengenai etika publik. Halo kawan-kawan semua, saya Dina Wiladatika. Saya akan menyampaikan apa itu etika publik. Menurut saya, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik sangat penting untuk dimiliki seorang ASN, karena pada hakikatnya manusia dilihat dan dinilai berdasarkan tingkah laku yang menyertainya. Ada 12 poin nilai-nilai etika publik, yaitu yang pertama nilai dasar ASN, kemudian kode etik ASN, sopan, santun, ramah, peduli, tekun, taat aturan, kemudian jujur, tidak diskriminatif, profesional, dan netralitas. Selanjutnya, saya akan menyebutkan contoh yang dapat diterapkan
di tempat saya bekerja. Yang pertama, sebagai pelayan publik, kita harus datang bekerja tepat waktu dan sesuai aturan. Kemudian, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Bekerja dengan baik, cepat, tepat, seperti menghindari menunda pekerjaan dan bermalas-malasan. Memberikan pelayanan yang prima kepada semua masyarakat. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang terakhir, bersikap sopan, peduli kepada sesama rekan kerja. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Dina yang telah memberikan penjelasannya mengenai etika publik. Next, selanjutnya kita masuk ke sesi komitmen. Tapi tunggu dulu nih, maksudnya bukan tentang komitmen dalam hubungan ya, tapi mengenai komitmen mutu dalam nilai dasar ASN. Sama seperti sebelumnya, selain Kak Dina dan Kak Apriyadi, siapa lagi nih yang ingin memberikan pendapat atau gagasan mengenai komitmen mutu? Ya, terima kasih karena sudah diberikan kesempatan saya untuk menyampaikan komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas. Dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk, yang mana nilai komitmen mutu itu berupa efektivitas, efisien, inovasi, dan orientasi mutu. Efektivitas atau tepat sasaran adalah upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efisien atau tepat guna adalah upaya meningkatkan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya sehingga terjadi penyimpangan prosedur. Inovatif adalah upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Mutu adalah upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Untuk penerapan nilai-nilai dasar komitmen mutu di instansi tempat saya bekerja, misalnya melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan saling bekerja sama dengan rekan kerja guna meningkatkan kepuasan publik. Selanjutnya, selalu melakukan pemeriksaan kepada pasien berdasarkan SOP. Selanjutnya, datang bekerja tepat waktu dan tidak memanfaatkan jam kerja untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan, sehingga waktu yang digunakan efektif dalam pelayanan. Selanjutnya, berusaha memberikan terobosan baru dalam memperbaiki kinerja puskesmas. Selanjutnya, menginput seluruh hasil laporan ke dalam sistem pelaporan secara online. Selanjutnya, mengevaluasi capaian target seluruh program setiap tahunnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara pada saya. Perkenalkan, nama saya Dea Wulandari. Di sini saya akan membahas tentang anti korupsi atau korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, instansi, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Apa saja jenis-jenis korupsi? Jenis-jenis korupsi terdapat 30 delik tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 jenis korupsi, yaitu antara lain, yang pertama kerugian uang negara, kedua suap menyuap, 3 pemerasan, 4 perbuatan curang, 5 penggelapan dalam jabatan, 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, 7 gratifikasi. Lalu bagaimana karakteristik korupsi?
Ada 9 karakteristik korupsi. Yang pertama, lebih dari satu orang atau berkelompok. Kedua, merahasiakan motif buruknya. Yang ketiga, melibatkan keuntungan timbal balik dan merugikan pihak lain. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mampu mempengaruhi keputusan. Yang keenam, mengandung penipuan masyarakat umum. Yang ketujuh, melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedelapan, fungsi ganda kontradiktif antara tugas dan peluang dari partner untuk bekerja sama memperoleh keuntungan. Yang kesembilan, melanggar norma, tugas, dan kewajiban sebagai pejabat publik. Nah, mengapa korupsi bisa terjadi? Korupsi bisa terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Nah, untuk melindungi diri kita atau membentengi diri kita dari korupsi, sebaiknya kita memiliki sikap anti korupsi. Apa saja sikap anti korupsi? Ada 7 sikap anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Kemudian sederhana. Yang terakhir itu adil. Nah, bagaimana untuk mencegah korupsi? Yang pertama kita lakukan adalah pemahaman norma. Yang kedua, perubahan budaya masyarakat tentang korupsi. Yang ketiga, keteladanan pemimpin atau pimpinan. Yang kelima, penerapan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih. Yang kelima, memilih kebaikan dari diri sendiri. Terus bagaimana dengan implementasinya di tempat kerja saya? Implementasinya di tempat kerja saya, yang pertama, 1, meningkatkan sifat disiplin. Contohnya kita berangkat dan pulang kerja sesuai waktu. Kemudian yang kedua, berpenampilan sederhana tetapi rapi, tidak berlebihan dan tidak pamer. Atau kita bergaya sesuai dengan isi kantong atau isi dompet kita. Yang ketiga, bertanggung jawab dengan selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil yang terbaik. Yang keempat, berani menolak ajakan untuk berbuat curang dan berani mengakui kesalahan. Yang kelima, saya melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, bersikap jujur. Contohnya pada saat kita membagikan dana bantuan operasional kegiatan atau BOK, sebaiknya dana itu dibagikan sesuai dengan apa yang kita lakukan atau yang kita laksanakan. Dan yang ketujuh, selalu bersikap adil di tempat kerja dan tidak pilih kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Oke, terima kasih banyak Kak Dea yang telah menyampaikan gagasannya mengenai anti korupsi tadi. Baiklah, bisa kita simpulkan dari gagasan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa memang untuk seorang ASN harus menanamkan serta menerapkan nilai-nilai dasar dari aneka tadi, yaitu yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Karena ASN itu sebagai pelayan masyarakat, jadi dengan mengenal, mempelajari, hingga menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, agar terbentuk seorang ASN yang bertanggung jawab, berani, beretika, apalagi dalam melayani masyarakat, dan bersikap jujur, baik itu dalam bekerja melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita belajar mengenai nilai-nilai dasar dari aneka ini, jika kita bisa melaksanakan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah itu akan menjadi tameng atau benteng kita dalam menghadapi kerasnya dunia kerja kita. Oke, baiklah, kita sudah berada di ujung acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu untuk teman-teman semuanya yang menyempatkan waktunya yang berada di acara podcast hari sampai ini. Berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Oke, sama. Bye. Bye. Dadah, bye-bye.